Biasanya yang sering saya tanyakan, masjid dianggap sektor agama, tapi jalan yang menuju masjid, oh gak masuk agama itu gimana? Apa terus naik helikopter jet orang sembahyang itu? Itu nggak pernah dipikir sama kita. Dan mereka selalu menuntut supaya masuk GBHN itu misalnya, pendidikan agama masuk di sekolah-sekolah. Mereka tidak pernah ngecek juga apa sih pendidikan agama di sekolah-sekolah itu apa. Ternyata saya pernah lihat itu pelajaran agama di sekolah-sekolah itu, rukunnya salat berapa, kalau jawabannya pas angkanya ya lulus. Syaratnya wudu berapa, benar ini kan. Dan ini sudah dianggap pendidikan agama. Nah ini saya kira yang menyebabkan keberagamaan kita lucu sekali dan perlu direformasi. Kepentingannya adalah karena umat Islam adalah mayoritas. Apalagi ketika politik kacau balau seperti ini, lalu ini nyeret-nyeret agama. Seperti yang terjadi di Maluku, Poso. Menurut keyakinan saya itu bukan dari awal persoalan agama. Karena dari dulu Ambon itu orang Islam dengan orang Anu itu baik sekali. Tapi ada partai politik yang selama ini menang terus di sana, tiba-tiba kalah. Lalu menggunakan agama untuk memprovokasi umat. Ini. Lalu terus, kalau sudah agama itu mati hidup, wah pokoknya persoalan mati hidup, jihad fisabilillah kan gitu. Nah ini karena mereka yang berpolitik juga tidak bisa mengandalkan ilmu politiknya, akhirnya kampanye juga ngejak Tuhan. Nah, mereka tidak bisa mengandalkan apanya. Orang-orang politisi di kita itu mengandalkan apanya ya. Jadi itu terus Tuhan diajak kampanye mana-mana. Loh ini kan kurang ajar sekali. Gusti Allah kalau diajak kampanye untuk kepentingan sesaat. Maka lalu kita bisa maklumi kalau di kita yang sampai meluap-luap overproduksi itu politisi-politisi dan politikus-tikus itu. Negarawan jarang sekali. Kita lihat sekarang itu perilaku, tidak peduli poso, nggak apa itu. Mayoritas di DPR itu kan orang Islam semua. Gue kira urusan apa? Urusan jabatan komisi. Itu lucu sekali. Itu dan sangat menyayat hatinya rakyat betul itu. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat, tapi urusannya gituan itu. Dan mereka tidak merasa sadar itu bahwa itu tidak prinsip sekali di dalam kehidupan kita bernegara bangsa. Kalau kita cari semuanya itu yang korupsi itu yang kebanyakan umat Islam. Departemen yang paling banyak korupsi ya departemen agama. Jadi semuanya, makanya kita harus introspeksi gini. Jadi gimana ini? Nah, anda yang di sini ini, yang si muda ini, saya sangat mengharapkan pikiran-pikirannya nanti bisa mbak. Saya kalau nulis sampai dengan kata-kata yang sangat ekstrim, pokoknya kepalanya orang Indonesia ini harus dipotong semua, diganti kepala baru. Kalau enggak, kita merasa karena ternyata merasa benar soalnya itu. Ada istilah di kita yang namanya salah kaprah. Biarpun salah, tapi kalau sudah kaprah itu tidak salah gitu. Jadi terus dilaksanakan dengan ayem saja itu. Perbuatan-perbuatan yang sebetulnya keliru. Dan ini membutuhkan orang yang bisa membuat jarak dengan sejarahnya sendiri, atau orang yang baru-baru seperti Anda sekalian, yang perlu terkontaminasi dengan ini debu lama yang sangat-sangat tidak bisa diberitahu itu, karena merasa benar. Saya kira inilah untuk yang bisa saya sampaikan. Kalau sampai ingin saya baca puisi, saya akan baca puisi yang saya buat karena kejengkelan saya terhadap
dunia manusia ini. Ini saya diberitahu oleh kawan ini supaya bawa buku. Saya punya buku ini, namanya Negeri Daging. Jadi negeri. Saya akan baca puisi ini. Untuk membuktikan bahwa saya selain ustadz, saya penyair juga gitu. Judulnya Munajat Kaum Binatang. Liputan eksklusif dari pertemuan rahasia masyarakat binatang peduli alam. Syahdan di suatu malam yang senyap, ketika malaikat rahmat turun menawarkan ampunan dan sekalian manusia lelap, para binatang dari berbagai etnis dan golongan yang masih tersisa di muka bumi, dari golongan binatang buas, binatang air, unggas, ternak, serangga, dan segenap binatang melata, diam-diam berkumpul di padang gersang terbuka yang dahulu merupakan rimba belantara tempat tinggal mereka, untuk membicarakan nasib mereka, kaitannya dengan kelakuan dan pelakuan manusia yang kezalimannya semakin merajalela. Dalam pertemuan akbar masyarakat binatang itu, semua kelompok menyampaikan keluhan yang sama. Domba, kambing, buaya, ular, tikus, anjing, dan kecoak misalnya menyatakan bahwa selain dilalimi, selama ini nama mereka telah digunakan dan dinodai oleh manusia dengan semena-mena. Setelah semua menyampaikan keluhannya tentang nasib mereka yang kian sengsara akibat ulah manusia dan mengakui ketidakberdayaan mereka, akhirnya disepakati saat ini juga mengadukan ikhwal mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah unta yang mereka tunjuk memimpin doa, dengan khusyuk mulai memanjatkan munajatnya dan sekalian binatang mengamininya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Malam ini kami yang masih tersisa dari makhluk binatang berkumpul menyampaikan keluhan kami kepadamu. Kepada siapa lagi kami mengeluh kalau bukan kepadamu? Dan ampunilah kami bila kami tergesa-gesa menyampaikan munajat kami ini, sebelum kaum manusia yang engkau angkat menjadi khalifahmu memergoi dan menghabisi kami. Perkenankanlah kami menyampaikan jeritan kami, istighosah kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengetahui, karena engkau selama ini kami siap mengabdi dan rela berkorban untuk manusia, tapi manusia atas nama khalifah dengan sewenang-wenang melalimi kami. Mereka jarah tempat tinggal kami atau memorak-porandakannya. Mereka rampok makanan kami atau menghancurkannya. Mereka rebut peran kami atau menghentikannya. Mereka saingi naluri kami atau mengalahkannya. Mereka santap keturunan kami atau memusnahkannya. Mereka rampas kehidupan kami sebelum sempat kami nikmati. Engkau beri mereka kekuasaan atas dunia, namun mereka membiarkan diri mereka dikuasai dunia. Maka semakin hari kelaliman dan keisengan mereka semakin menjadi-jadi. Puji syukur bagimu ya Tuhan, engkau telah menghajar mereka melalui tangan-tangan mereka sendiri. Mereka kini panik dan di antara mereka bahkan menjadi kalap. Dengan bangga mereka saling terkam dan saling basmi, mencabik-cabik kemanusiaan mereka sendiri, dan kami pun semakin tidak bisa mengenali mereka karena mereka sudah sama dengan kami. Bahkan dalam banyak hal mereka melebihi kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Adil, kami akui kadang-kadang kami saling terkam dan memangsa, namun Engkau tahu karena kami terpaksa, bukan karena kerakusan dan kebencian. Di antara kami memang ada yang kejam, tapi kami tidak membakar, tidak menyiksa, tidak menghanguskan, dan sengaja memusnahkan, karena kami tahu itu hakmu. Mereka bahkan dengan berani membawa-bawa namamu untuk menghancurkan nilai-nilai ajaranmu yang mulia. Atas namamu mereka meretas tali persaudaraan yang engkau suruh jalin. Atas namamu mereka mengorbankan kebencian yang engkau benci. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, kini di kalangan manusia ada juga yang berdoa dan melakukan istighosah karena merasa resah. Tapi apakah ada yang benar-benar merasa bersalah? Mereka tidak malu terus meminta kepadamu, padahal segala yang mereka perlukan
yang mereka minta atau tidak mereka minta, terus Engkau limpahkan kepada mereka dan mereka nikmati tanpa mereka syukuri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kamilah yang lebih pantas melakukan istighosah, karena kami adalah makhluk-Mu yang paling kalah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Murah, kami tidak meminta apapun untuk diri kami. Kami sudah puas dengan apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami hanya meminta untuk kebaikan khalifah-Mu, karena hanya dengan kebaikan mereka kami dapat dengan tenang bersujud dan bertasbih kepada-Mu. Kami memohonkan ampunan untuk mereka, terutama untuk mereka yang tidak merasa perlu memohon ampunan karena tidak merasa bersalah atau tidak merasa malu. Ya Tuhan, jangan terus Engkau biarkan kalbu mereka tertutup noda-noda dosa, sehingga nafsu menguasai mereka dan mengabulkan pandangan jernih mereka. Ya Tuhan, sadarkanlah mereka akan hakikat kehambaan dan kekhalifahan mereka, agar mereka tetap rendah hati meski berkuasa, agar mereka tidak terus asik hanya dengan diri mereka sendiri, agar nurani mereka tak terkalahkan oleh hawa nafsu dan setan, agar kasih sayang mereka tak terkalahkan oleh dendam dan kebencian, agar mereka tidak menjadi laknat dan benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta. Ataukah Engkau ya Tuhan memang hendak mengganti mereka dengan generasi yang lebih beradab? Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kalau ingin. Kali ini tadi agama yang agama semangat orang beragama terus dituangkan atau para politisi artificial gitu ya, tentang nilai-nilai agama Islam itu sangat kelompoknya, dirinya, pribadinya. Jadi kadang-kadang masyarakat secara keseluruhan yang hanya menjadi objek, kita merasa kasihan sebagai pengamat. Tapi kita mulai dari mana untuk menyadarkan itu Pak? Apakah basis pesantren atau perguruan tinggi atau mungkin wacana-wacana di TV atau di media yang lain? Ini menjadi suatu prioritas untuk kita melihat memulai sesuatu itu, merombak revolusi mental, revolusi pemikiran masyarakat kita yang sekarang itu seolah-olah maaf saya seperti PKB dengan arti ketokohan maunya maaf saya Gus Dur. Orang melihat Gus Dur itu ahli yang 12 gitu. Orang melihat berduyun-duyun apa yang dikatakan Gus Dur tidak selalu menjadi panutan. Tapi kadang-kadang setelah suara itu didapatkan oleh politisi dari PKB, dari DPR atau politisi yang mungkin PAN dan sebagainya, ya peduli juga tidak. Apalagi menengok konstituennya, itu kadang-kadang mengecewakan. Ya, jadi saya ketika melancarkan seruan revolusi mental itu saya katakan bahwa ini harus serempak dilakukan seperti kita mengkampanyekan KB dulu. Itu waktu kampanye KB itu orang yang anaknya banyak seperti saya itu malu gitu. Terutama anak-anak saya, kalau saya sih enggak. Kalau di sekolahan juga disuruh gurunya tanya saudaranya berapa, itu semuanya saudaranya cuma satu atau dua paling banyak. Dia terus saudaranya 6 itu kan malu semua, disuratin dan di mana-mana dipasang. Nah, ini harus bersama-sama, tapi yang harus mulai pertama kali adalah kita sendiri, diri sendiri. Jadi itu dilakukan serempak, pers juga, dan saya di mana-mana selalu menyerukan itu dan mengkritisi siapa saja. Tapi yang saya sangat harapkan itu memang hanya generasi muda. Generasi muda itu pun yang belum menjadi fotokopi generasi tua. Ya sekarang banyak juga politisi-politisi yang muda, tapi dia fotokopi aja, fotokopi dari generasi tua, sehingga sama saja, sekali tiga uang. Mereka tidak berbeda cara berpikiran, bahwa dia melihat hanya kelompoknya, bahwa kepentingan hanya sesaat, itu sangat pragmatis sekali dan lain sebagainya. Itu persis dengan yang tua-tua. Jadi mereka jualan sapi di gedung yang terhormat itu mereka anggap ya itulah politik yang benar.
Jadi padahal kalau mereka betul-betul memahami agama mereka akan malu karena mereka akan dikecam oleh Al-Quran mereka dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, yang menjadikan kepentingan menjadi Tuhan. Ya. Sehingga selain pemikiran mengenai kepentingan itu nomor sekian. Nah, terus terang saja memang sekali lagi saya katakan, kalau saya tidak punya Gusti Allah dan ada anak-anak muda, ada generasi muda, saya sudah pesimis. Pesimis sekali. Ya, kita lihat saja lah. Mereka bekerja pertama kali di DPR kayak begitu. Jadi kalau politisi sudah sulit itu. Tapi ada, alhamdulillah, ini ada kecenderungan orang-orang wakil rakyat itu mau menerima entah basa-basi apa enggak. DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Timur dan DPRD tingkat 2 itu masing-masing mengundang saya untuk ngomong. Padahal mereka tahu lah kalau saya ngomong mesti semau saya gitu. Tapi mereka mau mengundang itu sudah suatu kemajuan yang luar biasa. Ya. Dan kalau DPR mengundang itu kan sudah rapat antar fraksi segala macam. Kalau dia sudah mengundang mau dimarahi itu kan sudah lumayan. Yang sekarang yang tinggal DPR RI yang belum mengundang saya. Masih belum. Tapi presiden yang baru yang katanya mau bikin perubahan itu sudah saya beritahu ketika dia temu saya sudah mengatakan saya akan mendukung Bapak, tapi perkenankan saya dan kawan-kawan saya akan mendukung Bapak dengan cara kami. Memang ya kami akan meluruskan Bapak kalau mentok, akan meritik Bapak. Janji kami ada satu, kami tidak akan overdosis. Pokoknya itu kami akan ngomong. Dia dan aku terima kasih. Jadi saya sudah dapat izin meritik kalau ada belok-beloknya. Cuma yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau presiden eksekutif itu bisa dikontrol oleh legislatif, sekarang legislatif yang kontrol siapa? Kalau tidak kita. Nah kalau kitanya sama saja kita tidak bisa kontrol. Semua itu menurut nas Quran. Walaulah dabun nas, dabullahi nasa ba'dahum la fasadatil ardh. Itu jadi sunnatullah. Suatu kekuatan yang terlalu besar dan tidak ada pengimbang itu akan merusak. Fir'aun merusak. Sekarang ketika Amerika masih ada Uni Soviet, masih ada pengimbang, dia tidak seperti ini. Begitu Uni Soviet tidak ada, dia tidak ada pengimbang. Lalu menjadi merajalela seperti polisi dunia dan seterusnya lah, enaknya sendiri tanpa PBB pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah dulu Orde Baru itu juga begitu, kekuatan yang tidak ada pengimbangnya sama sekali, juga merusak Indonesia sampai sekarang. Sekarang ini kalau DPR juga mau begitu, tidak ada pengimbang. Maka yang mengimbangi mestinya masyarakat sekarang, masyarakat, pers, para orang-orang kampus, intelektual, dan terutama kaum beragama sebetulnya yang seharusnya. Sebab selama ini kaum beragama lah yang selalu menjadi pengimbang kekuasaan. Jadi ulama itu selalu menjadi pengimbang umara dulu. Tapi ketika Orde Baru itu ini kong kali kong antara ulama dan ulama. Dan dalil hadisnya Nabi Simpani itu dimaknani dalil yang mengatakan bahwa ada dua kelompok yang kalau baik dua-duanya maka masyarakat menjadi baik, yaitu ulama dan umara. Tapi kemarin itu dimaknai kalau umara dan ulama baik-baikan maka masyarakat baik. Itu dibaca oleh ulama di mana-mana. Nah itu malah kacau. Ulama dengan umara kalau baik-baikan ini malah kacau. Maksudnya padahal ulama harus baik sesuai dengan fungsinya sebagai ulama. Umara juga baik sebagai umara. Kalau umara banyak berzikir, banyak etika juga jelek. Kalau ulama ikut tender juga jelek. Jadi lain-lain. Ini maksudnya begitu. Ini baik
sebagai ulama ini baik sebagai ulama maka baik. Ini dimaknani kemarin itu selama 32 tahun. Ini harus baik-baik kan. Menurut hadis ini ulama harus gandeng tangan. Maka banyak ulama yang di pendopo kabupaten itu penulungan. Akhirnya malah kacau. Dan masyarakat ini yang biasanya umat ini yang ngawani adalah ulama. Dari dulu kiai itu ngawani ulama melawan kekuasaan. Tapi ketika ulamanya lalu gandeng tangan sama penguasa, rakyatnya tertinggal, tidak ada yang ngawani. Ini bikin kadang-kadang jengkel ini. Nah ini. Ini menindaklanjuti juga. Bagaimana ulama Umar supaya ini kasus reformasi kemarin ini kalau kita tunjuk berbagai kasus di DPR saja, ini kan Umar lah. Tetapi tidak ada pengimbang. Saya setuju sampai sekarang siapa pengimbangnya? Jadi sampai sekarang kalau saya lihat dana BLBI yang 78 triliun. Sukowono ketika itu DPRD saya ingat Pak, itu menjadi kepala BUI, kepala investigasi. Setelah dikumpulkan data-data semua itu, pas mau dimasukkan ke kejaksaan hilang tadi. Dan saya dengar dari orang DPR bahwa itu konglomerat hitam yang katanya sering dicari-cari ngebom berapa triliun, jadi itu dibagi sehingga hilang laporannya. Itu satu. Yang kedua kemarin masalah undang-undang tentang masalah hutan lindung yang boleh untuk eksplorasi main tanpa tambahan. Itu juga dibom dengan kekuatan asosiasi pertambangan. Berapa triliun katanya? Sehingga sekarang 14 penambang ya termasuk internasional kan lainnya, entah seperti apa namanya koper yang di sana ada pusat. Itu terjadi. Jadi sekarang itu siapa yang ngawasi Pak? Iya. Jadi itu masalah yang dijanjikan oleh pemerintah yang baru ini, katanya mau ditangani sendiri dengan presiden. Karena itu sudah sangat rusak. Setiap pemilihan kepala daerah, apa bupati, apa gubernur, itu selalu di belakang sana ada penjudi yang saling memberikan. Jadi tidak penting lagi ini didukung siapa. Sekarang yang pemilik uang yang terbanyak itu yang yang berkuasa. Dan itu sudah sampai ke bawah yang paling bawah, sampai tangan. Karena yang bawah ini tahu karena terlalu sering orang di atasnya melakukan, akhirnya tahu, lalu kalau nggak ikut wah, karena nggak bagian sendiri nih, maka sekarang merasa. Dan ini sekali lagi seperti saya katakan tadi, dikotomi yang dibuat kolonial agama dan umum ini itu bisa dijadikan kambing hitam. Mereka yang pendidikannya pendidikan umum ini biasanya yang menguasai negara ini. Yang pendidikan agama ini bagian dungo. Jadi mulai bangun jembatan sampai peresmian jembatan sampai pidato pengguntingan pita semuanya adalah yang pendidikan umum. Nanti kalau giliran mendoa baru yang pendidikan agama. Ini di kita itu lucu sekali, dan orang tidak merasa lucu karena itu sudah disalah kaprah. Di kita itu ada madrasah, ini yang untuk pendidikan agama. Ada sekolah. Madrasah itu bahasa Arab, sekolah itu bahasa Indonesia. Dan ini bukunya juga lain-lain. Kalau madrasah, bukunya itu belinya di toko kitab. Kalau sekolah, belinya di toko buku. Jadi kita ini ada toko buku, ada toko kitab. Kalau tulisannya Latin, itu toko buku. Gramedia, Gunung Agung, segala macam itu. Tapi kalau toko kitab itu yang tulisannya Arab, Salim Naban, Toha Putra, Bingung gitu. Ini diginikan ini lalu akhirnya yang kalah ini yang keluaran pendidikan agama. Karena dia nggak ngerti dulu loh.
Nggak ngerti umum, ngerti ini akhirat tok itu. Maka diakali orang dunia tok itu sangat tuh. Jadi saya kasihan juga. Begitu didatangi oleh seseorang, ini Pak Kiai, kasihan masyarakat inilah. Masyarakat ini perlu mendapatkan bantuan dari kita. Nah, ini ada proyek begini-begini, ini untuk kepentingan mereka. Nah, kalau ini tidak didukung, itu nanti kasihan mereka semua. Itu kalau kiai dibilang itu untuk kepentingan umat, itu nggak ngerti dunungnya, pokoknya iya bagus, nanti saya yang pidato, nanti saya yang beritahu. Padahal itu kepentingan, tidak untuk kepentingan masyarakat, kepentingan perusahaan apa-apa. Jadi modelnya begitu. Karena ini apa? Nggak diberi pengetahuan yang umum sama sekali. Nah, sudah dipisahkan. Kamu mau agama, mau pesantren sana, di madrasah, jangan di sekolah. Ini nggak umum sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah dicoba diperangi ya, di kalangan santri. Saya terus provokasi terus. Sehingga sekarang di pesantren ada yang di situ ada SD, pure SD, SMP, pure SMP, SMA, pure SMA, sampai di dalam pesantren itu sudah sekarang ada. Ada juga yang model pesantren sekolahnya di luar dan seterusnya. Nah, itu saya kira nanti bisa melawan ini. Kalau tidak, kita kalah. Iran itu yang namanya Ayatullah itu di kita yang ulama lah, yang Ayatullah itu kita ajak bisa bicara budaya, politik, militer itu bisa. Apalagi bicara soal akhirat. Kita nggak bisa. Saya saja itu di DKI sudah lama bahwa karena saya bikin puisi segala macam itu. Tak kudu sisan kayak ngelukis malah. Ini ketika saya membaca puisi itu, saya pernah di Semarang, daerah saya sendiri. Saya sudah biasa baca puisi di Jakarta. Yang Semarang ini anak-anak muda kepengen tahu, nggak pernah baca puisi. Nanti baca puisi ini mulut dan ini. Oke lah. Pada waktunya itu saya didatangi kiai yang paling anu lah di sana. Saya didekatin. Kamen katanya mau baca puisi. Iya. Jangan. Kenapa? Kan kiai yang dihormati. Di Indonesia bukan hanya di Jawa Tengah saja. Kalau baca puisi nanti bagaimana? Saya sudah terlanjur janji sama anak muda itu. Ya anak muda gampang, nanti saya yang beritahu. Wah saya nggak enak model begitu. Gini aja loh ya. Nanti sampai duduk di depan sama gubernur itu. Nanti saya kalau baca puisi kok sampai nggak cocok, sampai ngadep, sampai berdiri. Begitu sampai berdiri saya akan turun dan tidak akan baca puisi lagi. Nggak cocok. Dia duduk di depan. Dan saya ngomong, saya bilang bahwa tradisi membaca puisi itu sudah mulai Rasulullah. Rasulullah tidak bisa bikin puisi, tapi pernah baca puisi. Ketika perang Khandaq dia baca puisi. Kemudian Abu Bakar, Umar, Ali, sampai ke Imam Nawawi, semuanya baca puisi. Sekarang ini kiai setiap malam Jumat, hampir setiap malam Jumat selalu membaca puisi. Apa puisinya Al-Ghazali, apa Al-Busiri. Malam ini saya mau baca puisi saya sendiri. Saya baca kok dia baca. Setelah selesai gitu. Jadi puisi itu syair ya. Jadi dia belum tahu tapi sudah mengharapkan gitu. Itu bagus untuk dakwah itu. Jadi ini gambaran bagaimana mereka itu karena dijauhkan dari yang umum tadi, sehingga tidak integral mereka. Ini terpecah-pecah. Ini kasihan tadi. Dibuat kalah-kalah. Nanti kalau pemilu mereka dibuat rebutan oleh tokoh-tokoh dunia itu tadi, tokoh yang umum tadi itu. Yang umum ini pendidikannya macam-macam, pintar sekali dia.
merekayasa segala macam itu. Jadi akhirnya mereka untuk alat-alat itu aja. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak demikian kan. Itu sudah disadari betul oleh baik yang berkecimpung dalam pendidikan umum maupun yang pendidikan agama, masing-masing sudah menyadari. Mudah-mudahan inilah yang nanti akan menjawab bahwa kita akan menjadi manusia yang utuh gitu, tidak terpotong-potong gitu. Itu yang sekolah SMA nggak ngerti agama, ngerti agama nggak ngerti dunia gitu kan, kacau kabeh kita. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa, dan mestinya yang mengkontrol itu kelakuan yang enggak itu kan mestinya orang yang ngerti agama gitu. Ini sekarang ini ya itu tadi masih ada masalah bahwa mungkin saking semangatnya atau mungkin saking tidak sabarnya orang yang mempunyai agama sedikit lalu mengklaim seperti dapat otoritas dari Gusti Allah, terus mengkapung-kapung swarga dunia untuk orang-orang dianggapnya tidak benar. Ini juga ngaco lagi, ngamuk sana ngamuk sini, jangan. Terus tidak jelas lagi fungsi antara perbedaan antaranya dakwah mana, amar ma'ruf nahi mungkar mana. Ini juga PR lagi lah, terutama bagi Anda itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya sependapat sekali dengan Gusmus bahwa memang problem utama itu sebenarnya masalah dikotomi ini memang sangat terasa sekali. Dan karena saya juga merasakan seolah-olah di Indonesia itu pengetahuan agama itu hanya permukaan saja. Ibaratnya kalau orang ingin menjadi bupati itu syaratnya harus haji. Ya seolah itu hanya kedua saja gitu. Ya dalamnya mungkin enggak haji. Jadi seolah yang kita raih itu hanya permukaan saja, enggak intinya dalamnya itu. Dan akhirnya itu menjadi budaya. Dan saya juga mikir ini kalau ingin perbaiki mulanya dari mana, jadi bingung kan. Saya pikir-pikir mungkin memang harus dari budayanya harus dirubah, harus merubah budaya. Nah, untuk merubah budaya ini kan berarti perlu energi gitu. Nah, repotnya saya melihat di Indonesia itu budayawan kita itu nggak banyak gitu loh. Ya, saya melihatnya seperti Gusmus, ya selain Ustadz juga budayawan seperti Cak Nun juga. Tapi yang lain itu nggak ibaratnya antara agama aplikasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari itu representasinya tuh nggak begitu jelas tuh. Ibaratnya budaya yang lain. Lah sekarang itu bagaimana nih kira-kira menurut Gusmus untuk ibaratnya kalau menurut saya sih kita memang perlu banyak budayawan gitu. Tapi memang untuk sekolah di Indonesia masih saya rasa masih belum banyak, dan saya pikir memang harus digalakkan. Ya. Apakah misalnya Gusmus ibaratnya ya ibaratnya membuat regenerasi budaya. Ya, jadi kalau saya kira kalau dari budayawan sulit, yang penting orang yang berbudaya saja. Orang yang berbudaya. Jadi memintai yang formal-formal, yang simbol-simbol itu memang di kita karena itu yang gampang. Itu yang gampang. Makanya kalau Anda melihat misalnya tadi saya katakan, kalau melihat pelajaran di sekolah yang namanya pelajaran agama yang ketika diperjuangkan masuk di BHN itu sampai demonstrasi segala macam, ternyata isinya cuma formal-formal begitu, yang sebetulnya tidak banyak orang yang membaca Quran, yang hafal Quran bahkan, tapi yang kelakuannya keluarkan Quran tidak banyak. Nah, ini memang orang-orang yang beragama itu harus yang paling pertama kali, karena dia mengaku ngerti soal agama, tapi mereka kadang-kadang tidak tahu bahasanya, orang tidak bisa bicaranya orang. Maksud saya begini, di kebanyakan di kita itu ambil kata kiai itu, dia hanya bisa bicara dengan bahasa di lingkungannya saja gitu. Nah, bisa, jarang yang bisa bicara ke lingkungan yang lain untuk membudayakan pemikirannya itu. Ini sehingga si A dia bicara di kalangan A sendiri. Nah,
Yang diperlukan kita itu lebih banyak mereka yang bisa bicara dengan bahasanya orang banyak, sehingga apa yang mereka katakan menjadi sesuatu yang membudaya. Jadi misalnya apa benar sih apa kalau sudah ada H di depan lalu jaminan moralnya masih bagus. Sebab begini ya, saya kemarin ngomong di Sri itu ada kecenderungan orang Islam di Indonesia itu mengikuti kecenderungan modernisasi. Konon modernisasi itu punya kecenderungan spesialisasi. Nah, saya contohkan bahwa dulu dokter itu dokter satu saja, sakit gigi ya dokter itu, sakit perut ya dokter itu, dokter umum namanya. Ini dokter ngeluh ya dokter itu, kopoan dokter itu semuanya. Pokoknya dokternya satu itu. Kalau zaman modern tidak boleh gitu tuh. Ada dokter spesialis kandungan sendiri, THT sendiri, ini lain-lain, gigi ada sendiri. Tambah modern, tambah lagi. Sekarang ada THT anak-anak. Jadi kalau bapaknya dan anaknya sama-sama kopoan, dokternya dua. Jadi ini anak saya juga sakit, ya tapi dokternya bukan saya, itu ada dokter spesialis. Jangan-jangan umat Islam begitu, ada yang spesialisasi sembahyang aja, ada yang spesialisasi haji itu tadi. Pokoknya sudah haji, korupsi jalan terus tidak urusan, pokoknya haji. Nah saya yang khawatir kan nanti lama-lama nanti ada spesialisasi wudhu gitu. Hanya wudhu tak napa-napa. Jadi tapi orang seperti Rendra, orang seperti Gunawan, Muhammad, orang yang seperti bahkan Sutarji Kusuma, Daparti, Joko Tamang, itu mereka sekarang juga intens sekali mempelajari agama. Ya, mudah-mudahan mereka malah kalau Tarji itu malah juga tasawuf. Ya. Ya, kita karena waktu juga. Saya sebetulnya asik juga dengan Anda sekalian, tapi ini saya di sini itu diatur, dan ngaturnya kadang-kadang seperti Orde Baru, nggak memberitahu saya. Saya capeknya di situ. Kalau dulu di Eropa itu kan acaranya dibatas bersama-sama gitu. Ini boleh kalau banyak acaranya ini diganti manjar aja dulu. Ini jalan-jalan ini gitu. Enak dulu diajak ngomong. Sekarang enggak. Ini sampai harus hari ini habis ke Fukuoka ke Nagoya. Buat saya kira kan Fukuoka Nagoya dekat-dekat. Orang yang pesawat. Jadi saya mohon maaf, saya masih ingin di sini terus, tapi ini saya ada yang ngatur. Mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan Anda sekalian sukses dalam segala hal, sukses dalam kehidupan dunia maupun sukses dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan berguna untuk Indonesia. Ya, jadi barakatul Fatihah.